pagi untuk kita semua pada pagi hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia memberikan nafas kehidupan, Dia masih menganugerahkan hari yang baru. Boleh kita nikmati pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk memuliakan Dia pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan dibangkitkan untuk memuliakan Dia. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita pagi hari ini tidak menghalangi kita, tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami Tuhan. Amin, haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya. Sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Yang besar sungguh terjadi, segala bangsa menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan, haleluya. Kuasanya dicurahkan di tempat ini. Wow, haleluya. Yang besar sungguh terjadi. Amin, haleluya. Menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan lagi kuasanya. Dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar terjadi. Segala bangsa akan menyembah Engkau Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun.
kita menyembah Tuhan, mari kita meninggikan Dia, mengagungkan, memuliakan. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan, semua yang bernafas mengagungkan Engkau Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus, mulialah namamu. Ajaib. Haleluya. Haleluya. Glory. Kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini saat kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ya Ramasyara. Ajaib, ajaib Tuhan. Yesus, kami sembah Tuhan, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Kuasanya, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar. Amin. Segala bangsa akan menyembah Engkau Yesus. Kemuliaan lagi kuasanya, dicurahkan berkatnya, dilimpahkan penuaian besar. Sungguh terjadi, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan, kemuliaan Tuhan telah turun. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah di tempat ini. Nama Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pagi hari ini. Dari permulaan pertengahan hingga pada akhirnya. Kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Berikan senyuman yang terbaik. Coba lihat kiri dan kanan, tidak perlu jabatan tangan saudara. Berikan senyuman. Amin. Bangkit gereja Tuhan. Saat ini kita dibangkitkan oleh kuasa Tuhan untuk memuliakan Dia. Katakan amin. Amin. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Dengan iman,
Kemenangan telah diberikan, dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah, oh, bangunlah penyerah, dicurahkan, kuasa mujizat, dinyatakan, mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, yeah, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan, amin. Kemenangan telah menjadi bagian kita. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Ada Roh Kudus yang menyertai. Dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah, bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, haleluya, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya bangkit berdiri. Mari kita bersorak, pengurapannya dicurahkan, kuasa mujizat dinyatakan, mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, yeah, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan, amin. Hanya bagi Tuhan segala kemuliaan, haleluya, haleluya, amin, amin. Ada sukacita pagi hari ini, haleluya. Mari kita semua, karena kita adalah umat-umat pemenang, amin, haleluya. Dengan penuh sukacita kita akan bersorak bagi Tuhan. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, mari, oh mari kita semua, umat pilihan Allah, oh dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya kita berdiri. Mari maju umat pemenang, sama-sama lakukan, oh nyatakan kemuliaannya, kukan bangkit, kan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut mengaku siapa Yesus Kristus, Dialah Tuhan. Oh, Dialah Raja, haleluya, amin. Dengan penuh sukacita, mari kita semua,
umat pilihan Allah. Oh, dengar panggilan untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang lawak ya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yeah. Oh, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut sembah lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan. Lagi, oh, amin. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Oh, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Amin, amin. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Amin, amin, amin. Kita tetap bangkit pagi hari ini untuk menyerukan nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amin. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lagi katakan, bangkit, serukan nama Yesus dengan iman. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya, nama Yesus. Imani pujian ini, amin. Nama Yesus, kota benteng, ada kuasa di dalam puji-pujian. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita imani pujian ini, kuasa-Nya akan dinyatakan bagi saya dan saudara. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Lagi, jemaat Tuhan, nama, amin. Nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus. Sama-sama serukan nama Yesus. Wow, nama Yesus, menara yang kuat. Wow, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya.
segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Amin, amin, haleluya. Kuasanya ada di tempat ini, amin, melawat saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu. Dia yang memulihkan setiap hati kita. Pagi hari ini, apapun yang kita rasakan, Yesus yang berkuasa. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku, Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Haleluya. Yesus, kemuliaan Engkau memberkati kami, berkati segala pujian, syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku segala pujian, segala pujian, syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, kami memuji-Mu dan menyembah-Mu, Yesus. Ku segala pujian, segala pujian, syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku, amin. Di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Engkau ada bagi kami, Tuhan. Oh, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Haleluya. Yesus, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima pujian penyembahan kami ya Tuhan. Amin. Bentar kami akan dengar firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu. Firman Tuhan dapat tempat dalam hati kami. Sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita membaca Alkitab dalam 2 Samuel 16 mulai ayat yang ke-11. 2 Samuel 16 ayat 11 dan ayat 12. Kita membaca bersuara bersama-sama. 2, 3. Ulah kata Daud. Salah ayat itu. 2 Samuel 16 ayat 11 mulai. Itu berapa itu? 2 Samuel. Dua Samuel 16 ayat yang ke-11. Kok di hati saya kok lain ya? Dan di HP saya 3 bulan lamanya tabut itu, betul ya? Saya yang betul apa saudara yang salah? 2 Samuel 16 ayat 11. Oh, 2 Samuel 6, paham. Oke. 2 Samuel 6 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom, kota Daud, dengan sukacita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 bulan lamanya tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ada apa sih kok tabut Allah itu begitu hebat, ya, begitu luar biasa, sehingga Obed-Edom dan keluarganya seisi rumahnya diberkati Tuhan. Kalau kita melihat tabernakel, ya, maka tabut Allah itu adalah satu alat yang ditaruh di tempat ruang maha suci, di mana Allah berbicara kepada umatnya Israel melalui ruang maha suci itu yang ada tabut Allah. Di dalam tabut Allah itu ada tongkat Musa, ya, ada mana, ada loh batu, saudara, dan
Allah atau Tuhan selalu berbicara kepada umat Israel melalui benda ini, saudara. Dan benda ini berbicara daripada hadirat Tuhan. Benda ini berbicara daripada kuasa Allah itu sendiri. Jadi pada satu saat ada satu peristiwa yang terjadi sehingga Daud tidak mau bawa tabut Allah itu ke Yerusalem, dititipkan di rumah Edom, Obed Edom. Firman Tuhan katakan 3 bulan saja keluarga Obed Edom itu diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, kita melihat arti rohaninya. Bahwa tabut Allah itu berbicara daripada kehadiran Tuhan. Kuasa Allah Roh Kudus. Nah, kita mengenal satu Allah tapi 3 pribadi. Sekarang lagi heboh-hebohnya ya, kalau saudara lihat di internet, di YouTube, online, ada banyak perdebatan mengenai Tritunggal. Saudara, kita tetap percaya satu Allah, tapi 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Tapi mereka tetap satu, ya, bukan to be one, menjadi satu. 3 to be one menjadi satu, tapi are one, adalah satu. Seperti tubuh, di dalamnya ada jiwa, di dalamnya ada roh. Ya, kalau binatang hanya tubuh dan jiwa, tubuh dan darah. Tapi manusia ada tubuhnya, sadar akan 5 indera. Ya, salah satu saya bisa lihat saudara lihat saya bisa memegang, meraba, bisa mencium, bisa berkata-kata. Tapi yang membuat saya sedih, frustrasi, stres, depresi, takut, khawatir, sukacita, bukan tubuh, itu jiwa. Makanya saat-saat ini banyak dokter jiwa laku, saudara ya. Orang-orang insomnia, nggak bisa tidur, itu dari jiwa. Ya, takut, cemas, khawatir, ya. Itu dari jiwa, saudara. Nah, ada satu pribadi lagi, roh. Roh ini berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan. Kalau tubuh jiwa saja tidak sadar akan Tuhan, tapi ada roh manusia, yaitu sadar akan Tuhan, itulah sebabnya kita berdoa. Itu pekerjaan roh. Kita memuji Tuhan, kita beribadah, kita berbakti, ya, kita membaca Alkitab. Tubuh dan jiwa akan mati, tapi roh kita hidup sampai selama-lamanya. Jadi karena ini sudah banyak kali ya di internet saat-saat ini para ahli teologi sedang berdebat. Ada yang bilang Allah itu hanya satu. Ada yang bilang Allah itu 3 tapi bukan 1. Ya, Allah itu 1 tapi bukan 3. Tapi kita percaya sesuai dengan Alkitab, Allah kita 1, tapi ada 3 pribadi, tetapi mereka tetap satu. Seperti saudara, seperti saya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh, 3, tetapi satu pribadi. Ada satu ilustrasi lagi yang ya meskipun tidak benar 100%, tetapi boleh memberi sedikit penjelasan tentang 3 pribadi Allah ini. Saya pendeta, ya, saya sedang berkhotbah saat ini dengan busana yang ya seperti ini. Mungkin saudara belum banyak tahu apa artinya putih ini. Putih ini, ya, ini sudah disepakati oleh
ratusan tahun oleh pimpinan-pimpinan gereja bahwa putih ini adalah melambangkan kekudusan, kesucian, menyampaikan firman Tuhan, jalan kebenaran, saudara. Saya kalau keluar negeri, ya, saya pakai begini. Ya, kalau masuk di Eropa atau Amerika, mereka lihat nggak banyak tanya. Mau berapa lama pastor? 1-2 minggu di talk ya. 6 bulan saudara ya. Karena lihat ini ya saudara. Jadi kalau saudara mau keluar negeri, pastori pinjam ini ya. Cuma takutnya kalau ada putih ini mereka mesti tes lagi. Pendeta ya? Are you pastor? Reverend? Yes. Coba kamu sebutkan doa Bapak kami. Ada teman saya, tadi ke Amerika, dia pelihara jenggot, pendeta. Dia bilang, aduh, ini masalah ini. Nah, saat-saat itu lagi goncang ya, itu gedung Twin Building ya, kembar di Amerika lagi dibom. Dan enggak apa, yang penting saya pendeta, ada kartu pendeta. Nah kami sampai di satu kota di Amerika, ya. Saya dan teman saya masuk, dia ditahan di imigrasi. Saya ya apa tuh? Benar toh? Kamu kayak bandot itu loh jenggotmu. Mau dipotong gimana? Akhirnya dia diinterogasi berjam-jam di ruang security. Saya pendeta. Pendeta kok kayak bandot gini kambingnya. Coba kamu nyanyi satu lagu gereja. Suruh nyanyi saudara. Oh ya. Amazing Grace. Moro-moro lali saudara ya. Upu ya. Ayo teruskan. Amazing Grace. Dindelok di bule itu. Ayo terus. Lali pak. Gak iso. Malah bule yang teruskan. Oh gitu. Nah, dia diizinkan pergi saudara ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saya pendeta, ya. Tapi kalau di rumah, masa saya pakai begini? Ada putihnya di sini, lalu istri saya sama anak saya cuci. Selamat pagi Pak Pendeta, selamat malam Pak Gembala. Dan enggak, saudara. Saya sebagai kepala keluarga. Lalu dari rumah saya ke gereja, saya nyetir mobil. Ya, saya sebagai sopir, driver. Jadi di gereja saya gembala, pendeta, di rumah saya bapak keluarga, di jalan saya sopir. Saya 3 orang apa 1 orang? 1 orang, 3 pribadi atau 3 pekerjaan. Nah kira-kira begitu ya. Tuhan kita satu, tapi ada 3 tugasnya atau 3 pribadi. Tapi mereka tetap satu. Bagaimana bisa? Ya Tuhan, bisa aja dia Tuhan bisa jadi manusia. Kalau dia mau selamatkan kucing, mungkin dia jadi kucing. Ya Tuhan berkuasa. Ada yang bilang, apa itu? H2O itu, air. Ada air, kalau dipadatkan jadi es, kalau dibiarkan dia menguap. Jadi ada air yang biasa, lalu ada es padat, lalu ada uap, ada 3. Waktu juga katanya. Jadi ada waktu lampau, ada waktu sekarang, ada waktu yang akan datang. Nah ada banyak ilustrasi tentang 3 Allah itu saudara. Ada yang tanya begini. Ini yang buat HP ini siapa? Oh ada orang dari Korea, Samsung. Bapak A lah itu. Lalu Bapak A itu siapa yang buat? Bapak itu. Yang buat HP ini siapa yang buat dia? Tuhan. Lalu Tuhan siapa yang buat? Biasanya anak-anak sekolah yang tanya gitu. Siapa yang buat HP ini?
Bapak A. Lalu Bapak A siapa yang buat? Tuhan. Lalu Tuhan siapa yang buat? Saudara. Lalu biasanya ada jawaban begini. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Dan seterusnya. Jadi 4 berasal dari 1 tambah 1. Lah 1 itu dari mana? Kalau 2 itu dari 1, 4 itu dari 2, 8 itu dari 4 dan seterusnya. Ya 1 dari mana? 1 memang sudah ada. 1. Allah itu siapa yang buat dari mana? Memang sudah ada. Amin ya saudara. Jadi enggak dari mana-mana, dia sudah ada. 1 itu sudah ada. Yaitu Tuhan sendiri. Nanti aja kalau kita di surga baru kita tanya Tuhan dari mana ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita mengenal satu Allah, 3 pribadi. Seperti ilustrasi tadi. Kita enggak usah dibingungkan. Ada yang bilang begini, saya enggak tahu Tritunggal, saya enggak tahu inkarnasi, saya enggak tahu. Yang saya tahu adalah Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Saya percaya kepadanya. Ya betul juga, tapi enggak betul semuanya. Kita juga harus belajar teologi ya tentang Tritunggal itu dan lain sebagainya. Tapi kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan melalui percaya kepadanya sesuai dengan firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sebenarnya sudah mulai dari kuliah ini ke sekolah Alkitab. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita sudah percaya dan mengerti karena Alkitab mengatakan begitu. Satu Allah tapi Bapa, Putra dan Roh. Nah, Yesus katakan begini, aku akan pergi kepada Bapa. Jadi Bapa dan Putra ada di dalam kerajaan surga. Yesus sedang membuat rumah bagi kita di sana dan Dia katakan kalau sudah selesai aku akan datang. Lalu Roh Kudus ada di mana? Apakah Dia enggak dipakai? Ada di mana nih Roh Kudus? Kalau Bapa dan Putra ada di surga. Dalam Yohanes 14, Yesus katakan, aku minta kepada Bapa dan Dia akan mengirim seorang penolong kepadamu. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain bukan Bapa, bukan Yesus, tapi adalah Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Dia yang sedang mengatur dunia dan isinya pada saat ini. Saudara, seorang penolong yang lain. Dulu penolong kita adalah Tuhan Yesus waktu Yesus ada di bumi. Tapi setelah Yesus pergi, Dia akan beri penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Saudara. Nah, penolong yang lain ini, inilah yang dititipkan, ditaruh di rumah Obed-Edom. Tabernakel ini atau penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Dia yang ditaruh di rumah Obed-Edom. Karena Daud gak mau bawa ke Yerusalem, tabernakel itu, tabut Allah itu, penolong yang lain itu, ditaruh di rumah Obed-Edom, dan hanya selama 3 bulan Obed-Edom dan seluruh isi rumahnya diberkati. Sehingga Daud dengar, dia menyesal, kenapa saya enggak bawa itu? Roh Allah atau tabut Allah itu. Saudara, kenapa saya enggak bawa? Akhirnya dia pergi ambil.
Tidak diceritakan apakah Daud diberkati atau tidak. Tapi di sini kita lihat di mana saja tabut Allah itu, di mana saja pribadi ketiga Allah itu Roh Kudus hadir dan berada, di situ juga ada berkat Tuhan. Ya, saudara. Makanya penting sekali saudara-saudara, ya, gereja aliran-aliran karismatik berkaitan dengan Roh Kudus. Organisasi kita, ya, gereja Pantekosta. Pantekosta itu hari yang ke-50. Yesus bangkit dari kematian, dia jalan-jalan 40 hari. Hari yang ke-40 dia naik ke surga. 10 hari di surga, Roh Kudus turun, hari ke-50. Jadi Pantekosta atau Pentakosta atau sama dengan karismatik berbicara mengenai pribadi yang ketiga itu Roh Kudus. Saudara. Nah, kita masuk di dalam denominasi organisasi karismatik atau Pantekosta, sama saja. Saudara. Dan gereja kita di seluruh Indonesia ada 20.000 gereja. Untuk denominasi kita 20.000 gereja. Di luar negeri, di Amerika ada 50 gereja. Belum di negara-negara yang lain. Dan ini terus berkembang. Ya, saudara. Nah, saudara, kita melihat bagaimana peranan, pekerjaan, tugas dan fungsi daripada Roh Kudus ini sangat penting sekali, saudara. Ya, di mana saja dia berada, saudara taruh di rumah saudara, di pekerjaan, di bisnis, di profesi saudara, pasti di situ ada berkat Tuhan. Saudara, makanya gereja kita ini saya buka jam doa khusus. Hari Jumat jam 6 sore, jemaat datang berdoa. Kita sudah lakukan itu puluhan tahun lamanya di gereja ini. Tetapi karena ada pandemi ini, kita istirahat 6-7 bulan kali. Dan baru 3 minggu lalu kita mulai buka lagi. Kenapa? Di situ hari Jumat jam 6 itu khusus pujian, penyembahan dan doa. Untuk apa? Supaya jemaat mendapat tabut Allah itu, yaitu datangnya Roh Kudus di dalam pribadi mereka masing-masing. Dia penolong, saudara. Ya, Bapa dan Putra ada di surga. Pribadi yang ketiga ini adalah penolong. Dialah tabut Allah itu. Tapi banyak orang mengesampingkan dia. Dan dia tidak memperhatikan dia. Padahal tugasnya adalah Yohanes 14. Tugasnya adalah untuk menolong gereja Tuhan. Untuk menolong saudara dan saya. Ya, saudara. Ada banyak sekali orang-orang yang ada tabut Allah atau Roh Kudus seperti Daniel. Ya, Daniel pada zaman dulu dia firman Allah katakan tiap hari 3 kali berdoa. Ya, banyak orang Kristen juga 3 kali berdoa. Waktu sarapan, makan siang, makan malam. Bukan jemaat di sini ya, jemaat di tempat lain. Di sini tidak ada. Mungkin nggak ada beda sepodoai. Berdoa 3 kali sehari. Seorang menteri dia ambil waktu 3 kali sehari berdoa. Dan Tuhan terus mengangkat, memberkati dia. Firman Allah katakan, Tuhan berikan hikmat pengetahuan 10 kali lipat dibandingkan dengan menteri yang lain. 10 kali lipat. Bayangin saudara-saudara. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu 10 kali lipat. Akhirnya menteri-menteri lain cemburu. Lalu membuat undang-undang selama 1 bulan orang tidak boleh berdoa kepada Allah lain. Harus berdoa kepada raja, minta raja yang tolong. Kedapatan si Daniel berdoa, dimasukkan ke kandang singa. Musuhnya bilang habis kamu, selesai.
Tapi besoknya raja datang ke kandang itu dan panggil, Daniel, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah setiap hari 3 kali engkau doa sanggup menolong engkau? Lalu terdengar suara sayup-sayup dari kandang. Ya Tuhan, tadi malam malaikat datang dan mengatup mulut-mulut singa sehingga tidak menggigit saya. Ya saudara, malaikat yang datang itu selalu identik dengan Yesus sebelum inkarnasi. Kenapa Daniel bisa 10 kali lebih hebat, lebih pintar? Kenapa binatang buas tidak dapat menyentuh daging Daniel? Karena ada tabut Allah di dalam, ada Roh Kudus di dalam. Saudara, saya melihat ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang duduk pada jabatan, profesi, tingkat, pangkat, kedudukan yang tinggi, adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang setia berdoa. Ya, seperti Firaun bermimpi. Dia umumkan kepada tabib-tabib di Mesir. Sebuah tabib dukun kumpul di istana. Artikan mimpi saya. Wah, ada ratusan dukun tabib kumpul di istana. Tabib itu bilang, ceritakan mimpi raja apa? Kami siap menerjemahkannya. Lalu Raja Firaun bilang begini, wes lali, gak roh. Loh, bagaimana mau artikan mimpi gak tahu? Lupa. Jangan habis-habis waktu 3 hari, kalau tidak dapat artikan semua dibunuh. Oh, sudah. Semua dibunuh. Hari kedua, gak ada yang bisa terjemahkan. Mereka ingat ada seorang pemuda yang bernama Yusuf. Allah menyertai dia. Dipanggillah dia dari penjara. Firaun bilang, kamu bisa artikan mimpi saya? Bukan saya, tapi Tuhan yang saya sembah. Dia ngomong begitu. Dan Firaun bilang, saya sudah lupa mimpi saya. Kamu coba cari tahu apa yang saya mimpi tadi malam. Sekaligus artinya. Lalu Yusuf bilang begini, tadi malam Tuhan bermimpi ada 7 ekor lembu gemuk-gemuk. Dan kemudian ada 7 ekor lembu kurus-kurus. Ya. Lalu Yusuf bilang, yang 7 gemuk itu 7 tahun kelimpahan. Jadi suruh semua rakyat Mesir ini tanam apa saja. Enggak ditanam, dibuang, biji-biji tumbuh sendiri. Lalu, oh iya itu mimpi saya. 7 gemuk, 7 kurus. Lalu yang kurus 7 tahun kemiskinan. Firaun bilang, lalu buat apa kita? Ya 7 tahun ini semua tanam, kumpul hasil tanaman di gudang. Lalu Firaun bilang begini, di depan menteri-menterinya, bagaimana kita bisa menemukan orang seperti ini yang di dalamnya ada roh Allah? Ada ayat itu. Hei, menteri-menteri rakyatku, mimpi saya sudah lupa. Dia ingat dan dia artikan, bagaimana kita dapat menemukan orang seperti Yusuf ini. Lalu Firaun bilang, ya kita akan cari seorang yang akan memimpin Mesir ini setelah saya. Ya, kedudukan saya jangan diambil, tapi orang itu yang nanti akan mengatur seluruh Mesir ini. Dan orang itu adalah kamu. Dia tidak punya latar belakang pendidikan, gelar, pangkat, kedudukan, jabatan. Tidak punya latar belakang itu si Yusuf. Bahkan dia dimasukkan di sumur oleh kakak-kakaknya. Dia dijual ke Potifar. Potifar menuduh dia mau memperkosa istrinya.
lalu dimasukkan ke penjara. Di penjara dia mengartikan 2 mimpi daripada penjuru makanan dan minuman. Lalu dia dipanggil oleh Firaun. Tidak punya latar belakang apa-apa. Yusuf hanya punya latar belakang. Ada tabut Allah, ada Roh Kudus dalam hidupnya. Apalagi kita saat ini yang diembeli dengan S1, S2, S3, kedudukan, jabatan, pengalaman, pangkat, materi dan sebagainya. Tidak dosa itu, oke. Yusuf tidak punya apa-apa. Dia hanya punya Roh Kudus, tapi dia diberkati Tuhan. Apalagi kita ini yang punya banyak hal, punya gelar, punya pengetahuan, punya pengalaman, punya, ditambah dengan Roh Kudus, kita akan tampil sebagai pemenang yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan tidak menentang pengetahuan, pendidikan. Kita pakai juga itu untuk Tuhan. Tapi yang utama adalah ada tabut Allah di dalam saudara. Saudara, ada Roh Allah sebagai penolong itu. Makanya tiap Jumat saya buka ruangan itu berdoa supaya penuh dengan Roh Kudus. Saya kalau penginjilan saya doakan orang dari mimbar, orang itu jatuh seperti ikan-ikan. Baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, orang-orang setan-setan keluar. Itu bukan tanda kepenuhan. Mereka dijamah oleh Roh Kudus, tapi belum penuh Roh Kudus. Tanda kepenuhan Roh Kudus, berglosolali, speak in tongues, berkata-kata di dalam bahasa roh. Waktu saya masuk ke aliran karismatik ini dan Pentakosta, saya seorang misionar, altar boy di gereja Katolik. Keluarga dan pastor merencanakan saya masuk seminari untuk berselibat dan jadi pastor. Kalau saya jadi pastor, ya, Ira dan Meli dari Resa nggak ada, masih di awan-awan. Nggak boleh kawin kan? Ya saudara, waktu saya sekolah Alkitab di Batu tahun 74, selalu ditekankan pribadi ketiga ini Roh Kudus. Tiba-tiba saya berdoa dan berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, berglosolali, speak in tongues. Tidak ada yang ajar, tidak ada yang beritahu. Saya sendiri baru tahu kok ada apa ini. Berkata-kata seperti orang mabuk. Nah, mereka bilang kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tuhan Yesus. Betul. Yesus. Dan dia mengangkat tangan. Dan dia melepaskan sesuatu. Seperti embun yang turun pelan-pelan jatuh ke mulut saya. Lalu saya sadar. Antara mimpi dan kenyataan. Tapi saya kira lebih dominan ke kenyataan. Lalu Yesus itu menghilang. Dan secara pribadi saya artikan itu. Bahwa Tuhan menaruh firman-Nya di mulut saya. Dan saya menyampaikan firman itu kepada orang lain, kepada saudara, kepada Indonesia, dan kepada dunia. 22 negara lebih. Tiap hari saya berkhotbah melalui 27 stasiun TV. Tiap hari. Saya berterima kasih Pak Ben mengizinkan istrinya membantu kami di televisi. Ya, Ibu Riki juga pernah. Itu udah lama Ibu Riki nyanyi lagi ya. Dan setiap hari kami mengirim media sosial. Mana Ari? Ada berapa pekerja tiap hari? Media sosial? Pekerja sepulang. Berapa? Halo? Ada berapa?
media sosial yang dikirim. Hampir 100 juta, bukan 100.000. Facebook dan IG dikirim tiap hari. Ada 100 juta lebih, lalu sekarang tinggal 80 juta sebab saya pakai nama Nabi Isa. Yang lain-lain mulai blok. Saya bilang biar satu aja enggak apa. Nabi Isa, Tuhan Yesus harus dikabarkan. Oh Markus, TV kok hampir 30. Ada yang nonton. Saya tidak mau tahu. Tugas saya hanya berkhotbah saja lewat media sosial dan televisi. Yang nonton, yang terima Tuhan itu tugasnya Roh Kudus. Saya hanya membuang jala saja. Nanti tugas untuk memasukkan ikan itu adalah Tuhan sendiri. Amin, saudara-saudara. Pendeta Choi Yonggi, waktu masih muda dia belajar khotbah di kebun. Tiap sore, jam 5 dia khotbah, 1 jam. Gak ada orang, hanya pohon-pohon jagung. Pada satu hari dia bilang begini, sekian firman Tuhan, nanti besok ketemu lagi di sini jam 5. Dia pulang. Besok dia datang ada suami istri. Pak Yonggi ini bilang, dari mana kamu? Kok ada di sini? Ya, kemarin kan Pak Pendeta bilang ketemu lagi jam 5, tapi kan kamu udah ada. Siapa bilang gak ada? Tiap hari Bapak khotbah kami suami istri dengar di balik jagung-jagung itu. Ada yang dengar, lihat TV Bapak. Saya tidak tahu. Tapi sesuai pengalaman ini, ya, kami khotbah saja, siapa tahu di ujung sana ada yang mendengarnya. Dan yang ngatur, menjawab setiap doa, konseling pemirsa itu ada pengerja. Tiap hari saya tanya, ada banyak Saya kasih HP dia dan dia jawab dan doakan. Kembali kepada firman Allah ini, saudara. Kita harus ada tabut Allah, Roh Kudus dalam hidup kita. Dulu saya bilang, ini Pentakosta karismatik ini. Kalau bahasa Eropa. Tidak, itu ada di Alkitab. Banyak sekali ayatnya. Orang-orang yang penuh Roh Kudus berkata-kata di dalam bahasa Eropa. Banyak ayatnya tidak ada waktu saya sampaikan di sini. Ya. Gereja saya mengajarkan gini. Baptisan itu percik, cukup. Saya bilang, Yesus dan murid-murid, dan saya sendiri juga dimasukkan ke dalam air. Kalau Yesus dan murid-muridnya diselam, ya tapi Pak Pendeta pendeta saya bukan begitu. Ya terserah Anda mau turut gerejamu, pendetamu, apa turut Yesus dan murid-muridnya. Dan ada ayat di firman Tuhan. Oh kalau begitu dalam air ya harus di Yarden. Ya silakan kalau kamu ada uang pergi ke Yarden. Tapi firman Allah katakan di mana ada air, di situ kamu dapat baptis. Saya baptis di sungai, di kolam renang, di laut. Beberapa kali. Dan di belakang saya ini ada kolam baptisan. Jadi saudara, ya, kita ikut firman Allah saja. Saya dari aliran keras Katolik, ya, saya ikut firman Allah. Yesus dan murid-muridnya dibaptis ke dalam air. Saya mengikuti Yesus daripada gereja dan pastor dan pendeta saya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa di dalam air? Roma katakan itu melambangkan kita dikuburkan di dalam air, mati, keluar dari air, melambangkan hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya berharap semua sudah dibaptis. Kalau belum ada yang dibaptis dalam air, saudara boleh
hubungi kami. Saudara, saya dulu dipercik, tapi firman Allah katakan dibaptis, bukan dipercik. Ya, lama saya mengambil keputusan. Akhirnya saya memilih mengikuti Yesus dan murid-muridnya, dan Alkitab dimasukkan ke dalam air. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi penting sekali ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus, tabut Allah itu. Bapak-bapak, kalau engkau menjadi bapak dari anak-anakmu, suami dari istrimu, yang sukses, yang baik, yang berhasil, ada seorang penolong mau menolong engkau. Ya, saudara. Ibu-ibu, istri-istri, mau jadi ibu yang baik, istri yang baik dari suaminya, ibu dari anak-anak, ada seorang penolong yang akan menolong engkau. Orang tua, kalau engkau mau anak-anakmu mengasihi engkau, menghormati engkau, ada seorang penolong, Roh Kudus. Tidak sedikit anak-anak sekarang yang melawan, anak-anak yang memberontak. Saudara, kita tidak mampu mengatur mereka, apalagi berkaitan dengan internet, HP, minta ampun. Ya saudara, kalau ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus, dia dapat menolong saudara menjadi orang tua yang baik, yang dihormati, yang ditakuti, dikagumi oleh anak cucumu. Amin, saudara-saudara. Jika tidak, kita sudah berbagai macam usaha kita lakukan, pekerjaan, bisnis, profesi kita. Tetapi kita seperti Petrus dan murid-murid, semalam-malaman kami tidak dapat. Seminggu-minggu, sebulan-bulan, tahun-tahun kami tidak sukses berhasil. Saya tidak tahu Januari 2020 apa yang saudara inginkan terjadi pada tahun ini. Sekarang Oktober, tinggal 2 bulan masuk 21. Apa yang kita kerjakan, kita inginkan, visi misi kita Januari, sudahkah tercapai? Walau alam, tak tahu. Barangkali kita mau seperti Petrus yang pergi meninggalkan Yesus dan berusaha sendiri berdasarkan pengalaman. I am the sailor man. Saya seorang pelaut. Yesus itu tukang kayu. Mau tahu apa dia di laut ini? Dia nggak tahu bahwa Yesus yang menciptakan burung di udara, binatang di hutan, dan ikan-ikan di laut. Hanya dengan sepatah kata saja, dia perintahkan 153 ekor tuna lompat ke perahu, ke jalannya Petrus dan murid-muridnya. Baru dia tahu siapa itu Yesus. Kuasa Allah yang ada dalam Yesus, yang mengatur langit dan bumi ini dan menciptakannya. Kita harus selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan, dalam hal ini kepada pribadi yang ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus. Saudara akan dilirik bos, saudara akan dilirik atasan, pimpinan saudara, kalau ada Roh Kudus dalam engkau. Nanti seperti Firaun bilang begini, bagaimana kita bisa ketemukan orang seperti ini? Negara bangsa saat-saat ini membutuhkan orang-orang yang ada roh Allah di dalam. Perusahaan, pekerjaan, bisnis usaha, pimpinan-pimpinan saudara memerlukan orang-orang yang ada roh Allah di dalamnya. Amin, saudara-saudara. Ini janji daripada Tuhan.
Dia akan memberikan seorang penolong kepada saudara. Kemarin kami 3 kali ibadah. Pernikahan 2, 1 ibadah umum. Hari ini 3 ibadah. 2 hari ini 6 ibadah umum. Saya tidak bisa mengerjakan seorang diri semua. Ada pemusik, WL, singer, tamborin, kolektan, terima tamu. Saya tugas berkhotbah. Tidak bisa kerja semua. Saudara tidak bisa mengerjakan A sampai Z di dalam hidup saudara. Gak kuat, gak mampu. Roh Kudus akan berikan kemampuan kepada saudara. Amin, saudara. Dia akan menolong saudara. Dia akan membantu saudara. Dan kita jangan hanya membingkai Roh Kudus itu dalam hal-hal rohani saja. Doa memuji Tuhan, berkhotbah, WL, singer, tamborin, urusan ke surga. Tidak. Roh Kudus juga bisa matematika, bisa bahasa-bahasa. Dia tahu cara berbisnis, dia tahu manajemen, dia tahu ilmu politik. Yang baik-baik dia tahu semua. Berharap bergantung kepadanya. Saudara sendiri akan kaget. Orang lain tidak bisa kerjakan. Engkau bisa kerjakan itu. Saya sudah banyak melihat kesaksian, mendengar kesaksian. Orang-orang yang bos, pimpinan, direktur, atasannya geleng-geleng kepala. Bukan main. Orang lain tidak bisa kerjakan, orang ini bisa kerjakan. Ternyata orang itu adalah ada tabut Allah. Ada Roh Kudus di dalam orang itu. Ya, saudara. Saya menganjurkan terus dari mimbar. Ayo berdoa, berdoa. Seperti Daniel 3 kali saat. Jumat khusus doa penyembahan di tempat ini, jam 6. Supaya apa? Pribadi ketiga itu ada dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, bukan hanya dari materi, hal-hal duniawi yang Roh Kudus bantu. Yang menjadi musuh terbesar kita, karaktermu. Yang menjadi musuh terbesar kita adalah kepribadian kita. Sifat temperamen kita. Saudara, yang mungkin ada kepahitan, ada dendam, ada iri hati. Roh tidak memaafkan, roh tidak mengampuni, ada kesombongan. Ada kedagingan, ada hawa nafsu, dan sebagainya. Saudara, izinkan Roh Kudus membantu karakter, temperamen, tabiat saudara. Sehingga karakter, tabiat, temperamen kita ini secara duniawi, kedagingan, hawa nafsu dirubah, dihapus, diganti dengan Galatia pasal 5 ayat 22 kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 22. Roh Kudus akan memberikan ini. 2, semua, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan tidakkah saudara rindu punya karakter seperti itu? Ya, saudara. Amin. Hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Ada seminar tentang keluarga, pernikahan, tentang apa itu? Karakter, temperamen. Orang ikut, ya 1 minggu, 2 minggu berubah. Karena itu hanya menyangkut pengetahuan yang sampai ke otak. Tapi kalau Roh Kudus yang mengajar, dia akan bekerja sampai dalam hati saudara.
dan merubah karakter, tabiat, temperamen kita menjadi seperti Yesus. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa dan berharap bagi hamba Tuhan harus selalu ada tabut Allah di dalam hidup saudara. Keluarga saudara, rumah tangga saudara, bisnis usaha profesi saudara. Roh Kudus ada dalam saudara. Melalui doa-doa saudara. Melalui firman Allah. Melalui puji-pujian. Saudara. Ya, melalui perintah-perintah Tuhan. Saudara, tengah-tengah situasi COVID-19 ini, saudara nanti akan keluar sebagai pemenang. Orang-orang yang diberkati Tuhan dan mengamenkan firman Allah berkata, 1000 orang jatuh di kirimu, 10.000 kanan, engkau akan tetap berdiri. Sebab Roh Kudus ada di dalam engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nyanyi itu lagu sepanjang jalan kehidupan ini. Suka duka silih berganti. Haleluya. Kita nyanyikan sungguh-sungguh. Haleluya. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Ibu Rika aja, dia takkan dengar diam. Haleluya. Teruskan Ibu. Terasa kasihnya. Amin, haleluya. Firman-Nya air kehidupan. Sukacita. Sukacita yang Dia berikan. Mengalir, haleluya. Mengalir di dalam. Mari berdiri hidupku. semua. Oh betapa, Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini hari ke hari, haleluya. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya persembahan dijalankan. Haleluya. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini. Mari kita angkat tangan semua. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya
Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini Sekali lagi. berarti. Oh betapa. Oh betapa indahnya, Haleluya. bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini. Jadikan hidup ini berarti. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Engkau adalah penolong kami. Kami minta ampun kalau sampai saat ini kami kurang mengandalkan Engkau, bahkan tidak mengandalkan Engkau. Padahal Engkau adalah Allah yang berkuasa sebagai penolong kami. Mulai saat ini kami mau berharap bersandar kepadamu. Pegang tangan kami Allah Roh Kudus. Antar kami pada jalan-jalan yang sukses berhasil. Kesehatan dan kekuatan. Berkati umat-Mu ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Situasi pandemi ini Tuhan. Kami memerlukan pertolongan-Mu Allah Roh Kudus. Perlu pimpinan-Mu dan jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Keluarga rumah tangga kami dalam usaha pekerjaan profesi kami. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat dari Bapa kita yang baik. Kasih karunia keselamatan dari putranya yang tunggal. Kekuatan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus sertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan tamatkan ibadah ini. Dan semua yang percaya katakan beri kemuliaan buat Tuhan.